kaitannya dengan integritas. Ada hakim yang putih, ada hakim yang hitam, ada hakim yang abu-abu. Hakim yang suka melakukan perbuatan tercela justru membangga-banggakan hasil perbuatannya tersebut. Dari 7.000 lebih hakim itu masih lebih banyak yang berintegritas tinggi. Ya kalau memang orang harus bebas, ya kita bebaskan. Kalau orang memang harus dihukum, ya harus dihukum. Kalau di negara-negara lain, hakim itu mempunyai hak imunitas. Yapeners, jumpa lagi bersama saya Guritno dalam podcast YouTube Yapena TV. Kali ini topik yang akan Yapena TV angkat yaitu terkait dengan independensi hakim. Kita mengetahui bahwa 22 April yang lalu rapat pimpinan Mahkamah Agung itu melakukan kebijakan keputusan yang sangat drastis dan signifikan, yaitu merotasi para hakim-hakim di seluruh Indonesia. Ada sekitar 199 hakim yang dirotasi. Ini adalah bentuk penyegaran. Dan di situ MA memiliki kontribusi untuk melakukan menjaga integritas para hakim. Kali ini Yapena TV menghadirkan Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia yang mulia Dr. Yasradin SH M.Hum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Pak? Alhamdulillah. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pak, ini Mahkamah Agung melakukan kebijakan yang terintegrasi terkait dengan menjaga hakim-hakim dalam konteks integritas di peradilan umum, Pak. Ya. Umumnya. Nah, bagaimana komentar Bapak terhadap langkah MA ini? Saya ingin sampaikan bahwa langkah MA, Mahkamah Agung dalam hal ini adalah berdasarkan keputusan pimpinan sebelumnya. Jadi ada rapat pimpinan sebelumnya yang memutuskan bahwa harus ada langkah-langkah revolusioner, katakanlah begitu ya, untuk memperbaiki integritas hakim atau merebut kembali kepercayaan publik terhadap dunia peradilan. Nah, di antara yang diputuskan oleh rapat pimpinan tersebut adalah masukan-masukan dari semua pimpinan dan termasuk pengurus pusat IKAHI. Kita mengusulkan kepada pimpinan Mahkamah Agung harus ada langkah-langkah revolusioner yang untuk merebut kembali kepercayaan publik kepada dunia peradilan dan juga untuk menata kembali sistem promosi mutasi, misalnya Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan tempat-tempat yang lainnya yang kita anggap daerah-daerah yang cukup rawan ya untuk terjadinya penyelewengan oleh oknum-oknum hakim maupun aparat peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung. Kemudian terkait dengan pembinaan, itu gambarnya seperti apa, Yang Mulia? Ya, pembinaan itu termasuk pengawasan. Jadi, pembinaan Mahkamah Agung sudah melakukan pembinaan dengan adanya kasus-kasus mulai dari kasus Surabaya, kemudian kasus Jakarta. Pembinaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan hasil rapat pimpinan tersebut dan termasuk di dalamnya pengurus pusat IKAHI. Seperti kemarin hari Jumat yang lalu, hakim-hakim Jakarta dikumpulkan oleh pimpinan Mahkamah Agung, diberikan pembinaan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung. Orang peradilan, apalagi hakim sebagai wakil Tuhan, itu harus berintegritas tinggi. Kalau tidak, integritas tingginya tidak bisa dijaga oleh aparat peradilan, maka peradilan ini akan tidak dipercaya oleh masyarakat lagi. Oleh karena itu, pembinaan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung itu akan diperketat nanti di masa-masa yang akan datang, khususnya tentu harus bertahap.
pembinaan harus diikuti oleh pengawasan juga yang ketat. Ya, oleh pengawasan yang ketat. Sekarang pengawasan Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial sudah bersinergi untuk melakukan pengawasan ini. Sudah dibentuk satgas-satgas tertentu di pengadilan-pengadilan yang tadi dinilai rawan untuk terjadinya satu tindakan tercela oleh aparat peradilan, itu dibuat satgas-satgas untuk mengawasi jalannya peradilan di tempat tersebut. Sejauh ini bagaimana IKAHI menerima atau menyikapi masukan-masukan dari masyarakat ini? Ya, IKAHI sangat responsif terhadap masukan-masukan dari luar, baik itu dari organisasi-organisasi, dari media, maupun dari anggota IKAHI sendiri. Jadi masukan itu kita di internal, kita bahas di internal, kemudian IKAHI melakukan langkah-langkah. Pertama, memberikan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung kepada anggota IKAHI di seluruh Indonesia melalui seminar atau melalui pembinaan-pembinaan oleh pimpinan Mahkamah Agung, disiarkan di seluruh Indonesia melalui YouTube misalnya, atau melalui podcast-podcast yang seperti sekarang ini kita lakukan. Jadi kita juga podcastnya sudah beberapa kali kita lakukan, dan podcast itu kita sebarkan kepada anggota kita di seluruh Indonesia. Kemudian IKAHI juga telah melakukan misalnya kerjasama dengan Pusat Pendidikan Manajemen, Badan Strategi Kebijakan dan Pelatihan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, kerjasama itu kita sudah membuat film pendek yang berjudul Titik Balik. Bagaimana menggambarkan, atau film ini menggambarkan bagaimana seorang hakim harus bersikap ketika dia menghadapi suatu persoalan atau suatu tawaran-tawaran yang akan merusak integritas hakim itu. Mudah-mudahan dengan film pendek ini menjadi pelajaran bagi teman-teman kita hakim di seluruh Indonesia. Bagaimana IKAHI ya memberikan masukan kepada MA dan memberikan pemberian kepada anggotanya itu terkait dengan persoalan menjaga mereka. Kan lingkungannya ini kan tidak selalu steril. Kemudian tidak semua hakim juga tidak memiliki integritas. Banyak hakim juga yang berintegritas. Itu gambarnya seperti apa, Yang Mulia? Iya, pertama ingin saya sampaikan dulu bahwa jumlah hakim itu ada 7.600 lebih sekarang ini. Dari 7.600 lebih yang terkena kasus kan hanya sedikit, hanya beberapa orang. Tetapi dengan adanya ini seolah-olah ada pemahaman di masyarakat, hakim itu tidak ada yang baik lagi. Seolah-olah seperti itu. Oleh karena itu, kita hakim atau Ikatan Hakim Indonesia memberikan pengertian kepada teman-teman kita bahwa kita sebagai hakim harus tetap menjaga integritas. Kemudian kita tetap harus bekerja sebaik mungkin. Tidak usah takut atau terpengaruh dalam memutus perkara. Ya kalau memang orang harus bebas, ya kita bebaskan. Kalau orang memang harus dihukum, ya harus dihukum. Jadi tidak terpengaruh kepada situasi yang ada sekarang ini. Nah, ini kita anggap penting karena beberapa teman kita menginformasikan atau anggota IKAHI menginformasikan bahwa sebagian semangat para hakim di daerah itu menjadi turun akibat adanya peristiwa-peristiwa Surabaya dan peristiwa Jakarta yang baru-baru ini. Nah, semangat ini perlu kita bangkitkan kembali supaya hakim-hakim ini bisa bekerja dengan baik. Oleh karena itu,
Mahkamah Agung dan Ikatan Hakim Indonesia telah melakukan beberapa hal untuk membangkitkan kembali semangat tersebut. Pertama, sistem promosi dan mutasi. Sistem promosi dan mutasi itu harus diperketat dan diutamakan bukan senioritas, tetapi integritas. Jadi integritas dan kapabilitas. Itu Pak Ketua sudah berulang kali menyatakan bahwa ke depan promosi dan mutasi itu bukan senioritas lagi yang diutamakan, tetapi integritas dan kapabilitas. Siapa yang punya integritas tinggi dan dia punya kemampuan untuk memimpin, maka dialah yang akan dipromosikan. Kalau misalnya kesadaran masyarakat kita masih rendah, sehingga berperkara itu bukan mencari keadilan, tetapi yang dicari adalah kemenangan, maka langkah apapun dia lakukan untuk supaya menang. Supaya menang. Nah, ini tentu kesadaran masyarakat yang seperti ini harus diliterasi oleh kita semua, gitu. Oleh karena itu kita mohon bahwa masyarakat ikut serta di dalam upaya-upaya menjaga integritas hakim ini. Yang Mulia menarik tadi Yang Mulia sudah menyampaikan harapan kepada masyarakat, begitu. Gambarnya seperti apa dan aparat hukum yang lain, begitu? Ya, kita dalam sistem hukum kita bukan hanya pengadilan sebagai penegak hukum, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada KPK, gitu kan. Ada juga para advokat. Gitu. Kita meminta dukungan dari teman-teman aparat hukum yang lain, ya, supaya kita sama-sama menjaga integritas hakim ini dan menjaga kewibawaan peradilan. Ya. Oleh karena itu kita mohon bahwa ketika seorang hakim misalnya baru diduga untuk melakukan satu perbuatan, itu tidak diekspos terlebih dahulu. Kita kan punya asas presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Belum tentu orang itu bersalah meskipun sudah misalnya ditangkap oleh aparat penegak hukum, katakanlah kejaksaan, KPK atau kepolisian dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk menjaga martabat atau marwah peradilan itu, hendaknya kita jangan mengekspos dulu sebelum orang itu diadili di pengadilan. Ini belum apa-apa sudah diekspos terlebih dahulu, dan terkadang ini yang kita sesalkan pengurus pusat Ikatan Hakim Indonesia. Belum apa-apa sudah diekspos terlebih dahulu sehingga beritanya sudah menyebar kemana-mana. Hampir setiap hari itu berita itu diberitakan oleh media-media mainstreaming, sehingga terbentuk opini di masyarakat gitu. Seolah-olah hakim itu semuanya seperti itu. Nah, ini yang kita sayangkan sebetulnya. Kalau di negara-negara lain, hakim itu mempunyai hak imunitas. Oke, tidak berarti bahwa kalau dia melakukan satu perbuatan tercela itu dibiarkan, tidak. Tetap diproses, ditangkap. Tapi tidak diekspos terlebih dahulu, Pak. Ini baru ditangkap aja sudah diekspos di TV, di media-media mainstream, sehingga diberitakan setiap hari 2-3 kali beritanya, sehingga dalam bayangan masyarakat umum, hakim itu ya seperti itu semua gitu. Nah, ini tidak baik untuk menjaga marwah peradilan. Jadi menjaga marwah peradilan itu sebetulnya bukan hanya hakim, bukan hanya aparat peradilan, tetapi aparat hukum yang lain mesti kita sama-sama menjaga marwah peradilan ini. Tidak berarti bahwa hakim, seperti saya ulangi lagi, tidak berarti hakim bahwa yang melakukan perbuatan tercela, melanggar hukum itu dibiarkan, tidak ditangkap, tidak diproses, tidak begitu. Tapi proses penangkapan, proses
pemeriksaan itu di keep dulu, jangan di diumumkan terlebih dahulu sehingga masyarakat juga terpengaruh terhadap pemberitaan-pemberitaan itu. Yang mulia, sebagai Ketua Umum IKAHI, apa harapan terhadap profesi hakim? Ini kan profesi yang mulia begitu kan, dan ini marwahnya itu selalu dijaga oleh IKAHI gitu. Ya, saya sebagai Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia mengharapkan hakim-hakim yang ada sekarang ini tetap bekerja dengan baik dan menjaga integritas dengan baik. Ya. Kalau kita kembali kepada ucapan Bapak Kepala Bawas yang lama ya, Pak Ansahrul, beliau mantan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Hakim itu ada 3 macam. Kaitannya dengan integritas. Ada hakim yang putih, ada hakim yang hitam, ada hakim yang abu-abu. Hakim yang hitam ini jumlahnya sedikit, Pak. Tetapi karena perbuatan mereka dan eksposnya tadi, kalau kami menganggapnya itu berlebihan, sehingga orang menganggap hakim, sebagian besar hakim sudah seperti itu. Padahal dari 7.000 lebih hakim itu masih lebih banyak yang berintegritas tinggi ketimbang yang suka melakukan perbuatan tercela. Nah, kalau hakim yang abu-abu ini, dia kalau diberi kesempatan, ada kesempatan untuk melakukan satu perbuatan tercela, dia lakukan. Tetapi ketika tidak ada kesempatan atau sistem yang sudah dibuat itu memperketat celah untuk terjadinya melakukan satu perbuatan tercela, maka hakim abu-abu ini bisa menjadi putih, Pak. Bisa menjadi putih. Nah, yang hitam tadi, yang kelompok hakim hitam katakanlah seperti itu, yang jumlahnya sebetulnya amat sedikit dibanding yang berintegritas tinggi, ini memang harus ada treatment khusus yang keras, dan harus ada pemantauan yang katanya kalau saya ketua mengistilahkan itu deteksi dini. Jadi kalau oleh karena itu Mahkamah Agung bekerja sama dengan PPATK, bekerja sama dengan KPK, bekerja sama juga dengan KAY yang selama ini sudah dilakukan juga, ya, agar misalnya PPATK melaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung kalau ada hal-hal yang mencurigakan atau katakanlah rekening yang mencurigakan yang milik para hakim. Ya memang belum tentu itu hasil dari satu perbuatan tercela ya, hasil korupsi. Tetapi kalau dideteksi dini, maka hal-hal yang perbuatan tercela itu bisa diantisipasi terlebih dahulu. Tidak meledak kejadiannya, kemudian mengagetkan semua orang kan gitu. Nah, kalau misalnya hasil temuan PPATK, uang yang masuk ke rekening si A misalnya, dan dia pejabat peradilan, setelah diperiksa oleh misalnya badan pengawasan, kemudian badan pengawasan mengingatkan bahwa ini ada indikasi misalnya melakukan perbuatan tercela, maka yang bersangkutan sudah diperingatkan, suruh kembalikan. Kalau tidak mau kembalikan, ya akan diproses lebih lanjut gitu. Nah, sehingga deteksi dini ini penting untuk mengetahui atau mencegah hal-hal yang akan terjadi berikutnya. Gitu. Apa pesan yang mulia sebagai Ketua Umum IKAHI ya, kepada hakim-hakim muda yang sedang merintis karir ke depan gitu? Pesan saya kepada hakim-hakim muda, tetap jaga integritas. Bagaimana cara menjaganya? Salah satunya adalah dengan menjaga budaya malu. Kita yang akhir-akhir ini menurut pengamatan saya, budaya malu ini sudah agak luntur. Ya, udah luntur di lingkungan kita. Bahkan teman-teman yang dalam tanda kutip ya
hakim yang suka melakukan perbuatan tercela justru membangga-banggakan hasil perbuatannya tersebut. Gitu. Kemarin Pak Ketua menyindir, katakanlah ada hakim-hakim yang gajinya hanya 20 juta tetapi pakai jam atau pakaian yang di badannya itu ada yang berharga miliaran misalnya. Itu kan tidak pantas, mestinya malu kita kan. Yang disebut kemarin hedonis begitu ya? Ya, yang disebut hedonis. Jadi budaya malu ini perlu kita tumbuhkan di antara sesama kita. Malu kita kalau seorang hakim adalah konon adalah notabene-nya adalah seorang wakil Tuhan, tetapi kita justru melanggar hukum. Yang kedua, pesan kepada teman-teman hakim muda, kita harus saling mengingatkan. Kita hakim adalah manusia juga. Manusia juga. Oleh karena itu, bisa saja siapapun hakimnya terpengaruh pada satu situasi tertentu gitu, untuk melakukan satu perbuatan tercela. Tetapi kalau kita ada teman yang mengingatkan ya, bahwa perbuatan kita ini kalau kita lakukan akan mengakibatkan bukan hanya kepada yang bersangkutan tetapi kepada lembaga peradilan, itu akan terpengaruh juga buruknya perbuatan kita itu. Nah, kalau ada situasi di kantor misalnya membudayakan budaya malu, kemudian saling mengingatkan antara teman-teman kita. Kalau dalam agama Islam itu disebut ya tawasau bil haq wa tawasau bil sabr gitu. Saling mengingatkan untuk dalam hal kesabaran dan kebenaran. Saling mengingatkan inilah akan mencegah lebih dini terjadinya hal-hal yang tidak mestinya perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh teman-teman hakim. Terkait dengan kesejahteraan hakim-hakim di daerah. Seperti apa harapan dari KAHI terkait dengan kesejahteraan para hakim-hakim yang ada di daerah? Ya, IKAHI sudah memperjuangkan kesejahteraan hakim karena di dalam Undang-Undang Pasal 48, Undang-Undang 48 tahun 2009 mengatakan bahwa negara menjamin keamanan dan kesejahteraan hakim. Tapi bunyi undang-undang ini tidak cukup karena harus ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang kesejahteraan hakim. Pada beberapa bulan yang lalu, tahun 2024 misalnya, kita sudah memperjuangkan agar kesejahteraan hakim itu diperbaiki. Sebagai contoh aja begini, hakim kita yang baru di daerah, katakanlah di Wamena atau di daerah timur yang lain, ya, itu penghasilannya itu tunjangannya awalnya cuma 8,5 juta Pak. Ditambah gaji pokok ya sekitar 12 lah. Nah, dengan berubahnya peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 menjadi peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 kemarin, itu agak naik sedikit. Ya. Memang hakim itu kenaikannya tidak merata, ya pergolongan dan pengalaman kerjanya tidak mesti sama kan, tidak bisa sama hakim Jakarta sama dengan hakim di Aceh misalnya, tidak bisa sama karena mereka baru, kemudian tergantung dengan pangkat, tergantung dengan pengalaman kerjanya. Tetapi secara keseluruhan sudah ada kenaikan. Namun itu memang belum mencukupi untuk kesejahteraan seorang hakim. Ya, apalagi mereka di daerah, punya anak, punya istri kan, kemudian punya orang tua yang jauh, mungkin dia bertugas di daerah timur, kemudian orang tuanya di barat misalnya kan. Oleh karena itu penghasilan hakim itu tetap diperjuangkan oleh Ikatan Hakim Indonesia bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sampai saat ini kita tetap memperjuangkan hal itu dan alhamdulillah mendapat respon dari Bapak Presiden Republik Indonesia dengan respon yang cukup mengembirakan bagi kita. Ya, mudah-mudahan perbaikan ini tidak sampai
yang 2024 saja akan ada dilanjutkan dengan perbaikan-perbaikan yang lain. Perbaikan tentang keamanan, perbaikan tentang perumahan, perbaikan gaji pokok, dan lain-lainnya. Terima kasih Yang Mulia atas informasi yang sangat menarik. Pemirsa Japaners, kita sudah mengupas habis persoalan integritas hakim. Kita sudah menghadirkan Ketua Umum IKHI, Yang Mulia Dr. Yasardin SHM. Kita menyampaikan terima kasih, dan mungkin kita akan kembali dengan topik-topik yang tidak kalah menarik dalam menyoroti hakim-hakim yang berkualitas dengan IKHI.